semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Wiranata, NPM 1721018. Kali ini bakal menjelaskan bab 10 tentang dividen, trade issue, dan harga saham yang merupakan salah satu materi di mata kuliah teori portofolio. Berikut penjelasannya. Selamat belajar. Aktivitas pasar modal di Indonesia telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1912, dan ketika itu masih dilakukan sepenuhnya oleh penjajahan Belanda. Pada saat itu, efek yang diperdagangkan ialah saham dan obligasi milik perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah melewati masa kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih dan meneruskan kembali perdagangan efek yang telah dirintis oleh pemerintahan Hindia Belanda itu. Dan dalam video ini, kita akan mengetahui apa itu dividen, right issue, dan harga saham. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini, serta nyalakan notifikasi agar selalu dapat informasi terbaru yang edukatif dari channel ini. Lalu, apa yang disebut dengan dividen? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah dividen. Merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembaran yang dimiliki. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Persentase pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividend disebut dividend payout ratio, di mana semakin tinggi tingkat dividen payout ratio yang ditetapkan oleh perusahaan, maka semakin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan. Hal ini berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Apabila dividen tidak dibagikan, bisa jadi investor mempersepsikan bahwa perusahaan kekurangan dana, yang menyebabkan harga saham akan turun. Bentuk-bentuk dividen. Yang pertama adalah dividen cash atau dividen tunai. Dividen ini merupakan dividen yang paling umum dibagikan oleh perusahaan, di mana pembayarannya dilakukan setahun sekali. Yang kedua yaitu dividen aktiva selain cash atau property dividend. Dividen ini merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva selain cash disebut property dividend. Aktiva yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga perusahaan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan ataupun barang dagangan. Selanjutnya yaitu dividen utang atau scrip dividend. Dividen ini merupakan janji yang tertulis untuk membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Selanjutnya, dividen likuidasi. Dividen ini ialah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Dividen saham. Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham yang dimilikinya. Lalu, apakah ada kemungkinan perusahaan tidak membayarkan dividennya? Berikut penjelasannya. Ada dua alasan bagi perusahaan untuk tidak membagikan dividen, yaitu 1. Keadaan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius sehingga tidak memungkinkan untuk membayar dividen. Yang kedua, adanya kebutuhan dana yang sangat besar karena investasi yang sangat menarik sehingga harus menahan seluruh pendapatan untuk membelanjai investasi tersebut. Untuk mengambil keputusan seperti ini, perusahaan harus dapat menerangkan alasan secara sangat hati-hati kepada para investor. Nah, itu dia penjelasan tentang dividen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang right issue. Apa itu right issue? Berikut penjelasannya. Right issue. Right issue merupakan hak untuk memesan saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Right ini diberikan cuma-cuma dan diprioritaskan kepada pemegang saham yang namanya sudah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham potopel atau saham simpanan. Pada umumnya, tujuan right issue adalah untuk menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman, atau untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga lebih liquid perdagangannya. Dan perlu diketahui, umumnya harga right issue lebih rendah dari harga pasar.
Hal ini sebagai insentif bagi para pemegang saham lama. Namun, sebetulnya harga perusahaan dari total saham yang dimiliki investor tidak menjadi serendah harga right issue. Bentuk lain dari right issue. Yang pertama, saham bonus. Saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemilik saham lama. Yang kedua, stock dividend. Pembagian keuntungan emiten kepada investor dalam bentuk saham. Yang ketiga, stock split. Memecah jumlah saham yang berakibat juga pada pemecahan harga perusahaan. Yang keempat, waran. Suatu hak bagi investor yang memilikinya untuk membeli saham pada harga pada waktu yang telah ditentukan, umumnya 3-5 tahun ke depan. Oke, setelah mengetahui apa itu dividen dan right issue, ada satu hal penting lagi yang perlu diketahui dalam bab ini, yaitu harga saham. Berikut penjelasannya. Harga saham. Harga saham adalah harga yang dibentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar jual beli saham dan umumnya merupakan harga penutupan. Jenis harga saham: harga nominal, harga perdana, harga pasar, harga pembukuan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata. Pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham atau stock split adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang beredar dan nominal per lembar saham sesuai dengan split faktornya. Dan perlu diketahui ada beberapa manfaat dari pemecahan saham atau stock split. Apa aja itu? Manfaat dari stock split. Yang pertama adalah agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang kedua, untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham kepada kisaran yang telah ditargetkan. Dan yang ketiga, untuk membawa informasi mengenai kesempatan investasi yang berupa peningkatan laba dan dividen cash. Nah, itu dia penjelasan tentang bab 10 ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.